Matius pasal 26, pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apakah pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk menguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakanlah kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok,
engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tertidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itukah kau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah untuk membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa
dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah ia mengutuk engkau? Petrus menyangkal Yesus. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan mata orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menjawab pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Matius pasal 26. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Dikatakan pada saat itu Yesus selesai dengan segala pengajarannya berkata kepada muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Yesus pertama kali berbicara kepada murid tentang apa yang akan dialaminya, yaitu diserahkan untuk disalibkan. Dan pada saat itu berkumpullah di tengah mereka imam-imam kepala tua-tua bangsa Yahudi di istana, imam besar Kayafas. Mereka merundingkan rencana untuk membunuh Yesus, tapi mereka berkata jangan pada waktu perayaan supaya jangan timbul keributan di antara rakyat, dan memang belum waktunya. Tuhan katakan 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Nah, saya percaya bahwa setiap apapun yang terjadi pada hidup kita juga itu sudah direncanakan Tuhan tentang apa yang akan terjadi atas kita, bagaimana hidup kita. Dan saya percaya itu adalah rancangan-rancangan yang sangat baik untuk memberikan hari depan kita yang penuh harapan. Itu adalah janji Tuhan. Oleh karena itu jalankan aja setiap hari-hari yang kita lalui dengan penuh ucapan syukur. Bersama dengan Tuhan Yesus kita pasti menang. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon, datang seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Dan minyak itu dicurahkan kepada Yesus, saudara. Dan hal demikian menyukakan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, ia melakukan suatu perbuatan yang baik. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Semua terjadi Tuhan izinkan dengan tujuan untuk mempersiapkan kematian Tuhan Yesus karena pengorbanannya di kayu salib. Jadi saudara, kita lihat bahwa murid yang berkata demikian bukan juga karena ia adalah seorang bendahara sehingga ia mau supaya banyak uang yang disimpan di dalam kasnya, bukan. Tetapi dia lakukan ini sesungguhnya dikatakan suka mencuri uang kas yang dipegangnya. Itulah sehingga ia selalu berpikiran negatif untuk setiap apa yang dilihatnya. Jadi saudara, demikian juga yang akan terjadi kalau kita tidak melakukan kebenaran, maka yang ada di pikiran kita bukan pikiran yang positif, maka jalan kita bukan jalan yang lurus. Jadi oleh karena itu biarlah kita tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Yesus berkata, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut untuk mengingat dia. Yudas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari 12 murid itu kepada imam kepala dan berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka bayar 30 uang perak, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik menyerahkan Yesus uang.
itu bisa membuat orang melakukan atau berani menjual Yesus. Jadi ada dua tuan di dunia ini, yaitu Tuhan dan Mamon. Jadi jangan ikatkan dirimu kepada Mamon, tetapi biarlah ikatkan dirimu kepada Tuhan. Kenapa Yudas yang mengkhianati Yesus? Ya karena ia membuka celah, yaitu ia suka mengambil uang daripada kas yang dipegangnya. Itu celah yang dibuka untuk iblis masuk menguasai. Hanya perlu celah sedikit untuk iblis menguasai kehidupan manusia, yang pada akhirnya kita tahu ceritanya juga bahwa Yudas menyesal dengan apa yang dilakukannya dan dia membuang 30 uang perak yang diterimanya. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada saat itu dikatakan murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Yesus berkata, "Pergi ke kota kepada si Anu, katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama dengan murid-muridnya." Saudara, itulah Tuhan. Dia tahu dengan apa yang akan dilakukannya. Dia tahu dengan apa yang akan terjadi dan ia mengatakannya sebelum hal itu terjadi. Jadi artinya saudara, Tuhan tahu sekali apa yang ada di depanmu. Tuhan mengerti apa yang akan terjadi padamu. Jadi oleh karena itu saudara hanya perlu nurut-nurut saja seperti murid-murid ini. Ia melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Dia persiapkan Paskah dan seperti apa yang Tuhan katakan itu yang mereka lihat. Malam hari dikatakan Yesus duduk makan bersama dengan 12 muridnya, dan ketika sedang makan ia berkata kepada muridnya, "Aku berkata padamu, sungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang, "Bukan aku ya Tuhan." Nah, Yesus tahu apa yang akan terjadi, bahwa ia akan diserahkan oleh salah seorang murid. Tuhan tahu itu adalah Yudas. Saya belajar di sini bagaimana Tuhan tetap mempercayakan Yudas, walaupun Tuhan tahu dari awalnya bahwa Yudas yang akan mengkhianati dia. Nah, tetapi kenapa Tuhan Yesus tetap mempercayakan Yudas sebagai bendahara? Dan itulah saya belajar tentang kesempatan. Di dalam melayani, di situ kita akan dituntut hidup lebih baik, hidup lebih benar lagi. Apa yang menjadi kepercayaan Tuhan hari ini, lakukan dengan kesungguhan dan keseriusan, dan saya percaya jalan hidup saudara ditetapkan oleh Tuhan. Tidak seperti Yudas yang melakukan kesalahan, yang kita tahu dialah yang akan mengkhianati Yesus, dan Yesus tahu itu yang terjadi. Tapi Tuhan memberi selalu kesempatan kepada Yudas untuk bertobat melalui pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Melayani memberi kesempatan kita untuk kita hidup lebih benar. Kita akan dituntut melakukan apa yang lebih baik lagi. Jadi oleh karena itu perlu kita menjadi murid. Murid selalu bersama Yesus. Murid yang melayani Yesus. Dan itulah yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Tuhan Yesus berkata, "Celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Kenapa? Karena ada hukuman kekal, aniaya yang dahsyat, yaitu di neraka bagi mereka yang melakukan hal yang jahat. Jadi Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus padanya, "Engkau telah mengatakannya." Ya, walaupun mengatakan bukan, tetapi Tuhan tahu bahwa dia akan melakukannya. Jadi oleh karena itu saudara, miliki ketulusan hati dan kemurnian hati, itu menjaga kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu jatuh dalam dosa, tidak dalam perkenanan Tuhan, tidak dalam rencana Tuhan. Penetapan perjamuan malam. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikannya kepada murid dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sudah ia itu mengambil cawan, mengucap syukur, lalu berikan kepada mereka, berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." Itu adalah satu peringatan yang dikatakan Tuhan mau untuk kita lakukan untuk mengingat karya pengorbanan Yesus. Melalui perjamuan kudus, di situ kita diingatkan betapa besarnya pengorbanan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Jadi saudara, hendaklah kita lakukan seperti Paulus berkata, "Aku tidak sia-siakan kasih karunia Allah itu, tapi aku bekerja lebih keras daripada yang lain." Itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau kita sadar pengorbanan Tuhan Yesus terlalu besar buat kita, hari ini kita tidak akan hidup dengan sia-sia. Hari ini saya percaya saudara akan berjuang untuk melakukan apa yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu bekerja lebih keras daripada yang lain.
Dan aku berkata padamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur itu sampai pada hari aku meminumnya itu yang baru bersama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ya, karena itu adalah hari terakhir. Maka Yesus mengadakan perjamuan kudus yang terakhir dengan para murid-muridnya untuk menyatakan itulah yang akan terjadi. Ia harus mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Petrus akan menyangkal Yesus. Dan pada saat itu setelah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Yesus sering melakukan hal demikian bersama murid-muridnya, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan itu adalah pelajaran yang juga kita harus lakukan hari ini. Berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu, karena sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imanku, karena engkau aku sekali-kali tidak. Tapi Yesus berkata bahwa sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok kau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu kata Petrus padanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkali engkau. Semua murid yang lainnya berkata demikian juga. Tapi Tuhan tahu bahwa tidak demikian yang terjadi. Pada saat Yesus ditangkap, maka semua para murid lari menjauh daripada dia. Dan itulah yang terjadi di Taman Getsemani. Maka ketika murid-murid sampai ke satu tempat yang bernama Getsemani, lalu Yesus berkata, duduklah di sini sementara aku pergi berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dan 3 kali Yesus datang dan berdoa dengan kata-kata yang sama. Lalu kita tahu bahwa murid-murid ketika Yesus berdoa, murid-murid tertidur. Dan Yesus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tidak bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Dan bahkan dikatakan supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saya percaya kalau saudara adalah orang yang berdoa, maka engkau tidak akan jatuh karena pencobaan yang ada di depanmu. Karena engkau sudah berdoa. Tuhan taruhkan keyakinan di dalam hatimu bahwa setiap kejadian yang engkau alami itu Tuhan izinkan karena kita sudah berdoa. Jadi pentingnya doa buat kita agar kita tidak jatuh di tengah pencobaan yang kita alami. Saudara, kita harus tetap berdoa, kita harus tetap beribadah, karena disitulah kita akan ditegur, diingatkan, diluruskan jalan kita ketika kita salah. Ketika respon kita salah, Tuhan akan ingatkan kita. Dan kau harus menjadi orang yang rendah hati, yang mau diingatkan, yang mau ditegur, yang mau diajar, yang mau diubah, yang mau dimuridkan. Kalau engkau adalah orangnya, hari lepas hari engkau akan disempurnakan dalam ketekunan. Malaikat Tuhan datang dan malaikat Tuhan memberi kekuatan kepada Yesus ketika ia berdoa. Jadi demikianlah saudara, demikian juga buat kita. Bukan berarti kalau kau berdoa engkau luput dari pencobaan, tidak. Bukannya berarti kau berdoa engkau tidak akan mengalami ujian, tidak juga. Jadi artinya engkau tetap menanggungnya, kau tetap melewatinya, tapi Tuhan beri kekuatan untuk kau berkemenangan setelah engkau menghadapi ujian atau cobaan itu. Demikian seperti yang Yesus alami, bagaimana setelah ia mengalami proses penyaliban sampai mati di kayu salib. Kita tahu ceritanya, Yesus bangkit. Itulah kemenangan bagi kita orang percaya. Karena Yesus bangkit, kita juga percaya kita juga akan dibangkitkan dan kita akan mengalami hidup kekal dalam kemuliaan. Yesus ditangkap. Setelah ia berdoa dan ia mengajak murid-muridnya itu untuk pergi. Dan sebelum itu tiba-tiba datanglah Yudas dengan para imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Dan pada saat itu Yudas membawa mereka untuk menangkap Yesus. Yudas mengkhianati Yesus. Yudas menjual Yesus. Dan pada saat itu seorang dari murid yang bersama Yesus, yaitu Petrus, menghunus pedangnya dan menatakannya kepada hamba imam besar sehingga putuslah telinganya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Maka diambil telinga itu dan dipasangkan kembali. Dan ia marah kepada Petrus bahwa karena barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang.
Apakah kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Bisa, saudara, tapi Yesus tidak lakukan itu. Kenapa? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Tuhan Yesus memberi dirinya untuk sebagai korban penebus dosa, supaya kita yang harusnya binasa, kita boleh diselamatkan. Dan Yesus berkata, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung yang untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua itu terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Dan itulah yang terjadi seperti apa yang Tuhan nyatakan. Saat itu, saudara, kita mengerti situasinya. Yesus sendiri, Yesus memberi nyawanya. Kalau dia tidak memberi nyawanya, maka tidak ada satupun yang dapat mengambil nyawanya. Dan Yesus melakukannya sebagai korban penebus dosa buat saudara dan saya. Oleh karena itu, jangan kita menyanyiakan kasih karunia pengorbanan Yesus yang begitu besar. Biarlah itu menjadi peringatan buat kita. Mari lakukan apa yang baik, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan tetap berkenan kepada saudara. Yesus di hadapan mahkamah agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan dikatakan imam-imam kepala itu malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya dapat dihukum mati. Karena memang mereka sudah iri hati dari pertama, saudara, dan pelayanan Yesus, sehingga mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Saudara, tahukah dosa iri hati itu dosa yang mengerikan. Orang bisa saling membunuh karena iri hati. Dan inilah yang dimiliki oleh para imam tua-tua dan juga ahli-ahli Taurat. Mereka melihat Yesus mengusir setan dan mereka melihat orang sakit disembuhkan. Mereka melihat di depan mereka dan itu yang membuat mereka iri hati. Sehingga akhirnya mereka berusaha untuk menghukum Yesus. Dicari kesalahannya tidak ditemukan. Tampillah dua orang yang mengatakan orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Dan imam besar itu mendapatkan kesempatan untuk mempersalahkan Yesus. Sehingga dia berkata, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tapi Yesus tetap diam. Inilah, saudara, teladan Yesus buat kita untuk kita lakukan. Mungkin saudara diomongin, dipersalahkan, gak dianggap, direndahkan. Yang harus saudara lakukan seperti Yesus, diam. Kalau kita punya slogan, mingkem mulutnya, mingkem tangannya, elus dada dan berdoa. Itu yang harus kita lakukan dikala kita menghadapi seperti Yesus, dipersalahkan dan tidak dihargai dan tidak dianggap. Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Yesus menyatakan nubuatannya bahwa pada hari itu ia sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya untuk menebus dosa manusia melalui kematiannya di kayu salib. Dan imam besar itu mengoyakkan pakaiannya berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Dan mereka menemukan caranya dan mereka meneguhkan apa yang dipikirkan oleh mereka dan dikatakan oleh mereka bahwa Yesus menghujat Allah. Dan itu dilakukannya ketika ada dukungan, yaitu 2 saksi yang menyatakan hal demikian. Bagaimana pendapat kamu? Dikatakan mereka bertanya demikian. Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Dan yang mereka lakukan, mereka meludahi mukanya, meninjunya, orang lain memukul dia. Nah, ini yang dialami oleh Yesus. Yesus Tuhan rela menanggung itu semua. Siapa kita yang seringkali belum sampai diludahi, belum sampai ditinju, belum sampai dipukul, itu sudah membuat kita marah dan membuat kita mengundurkan diri dari melayani pekerjaannya. Walaupun sudah diperlakukan seperti apapun, jangan pernah berhenti melayani Tuhan, jangan pernah berhenti datang kepada Tuhan, jangan pernah berhenti untuk cari Tuhan. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Petrus menyangkal Yesus seperti apa yang dikatakan oleh Yesus, di mana Tuhan Yesus sudah menyatakan dirinya. Sebelum ayam berkokok, maka dikatakan Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Jadi saudara, seringkali dalam keadaan masalah, dalam keadaan kita mengalami goncangan, kita lupa semua rumus, kita lupa apa yang kita pelajari, dan kita melakukan menurut kedagingan kita. Rasa takut dan cemas kita seringkali membuat kita mengingkari Yesus, seringkali membuat kita
tidak melakukan ketetapannya. Tapi kita mau belajar hari ini, saudara berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Saudara lebih baik diem dulu ketika hati saudara panas. Yang kita harus lakukan adalah berdoa. Disitulah Tuhan akan mengajar, disitulah Tuhan akan memimpin, disitulah Tuhan akan membimbing sampai kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari saudara kita terus melakukannya dan bertekun di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati.